Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut yang lain. Kita mulai saja.
Mungkin ada baiknya kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Sudah perkenalan atau belum nih? Sama Bapak belum, Pak? Oke. Tapi ya baik. Oke, baik. Kita mulai dulu ya dengan perkenalan. Silakan dari siapa nih? Dari Iman ya, Iman Almarudin. Ya, Pak. Selamat pagi, Bapak. Oke. Salam dan bahagia. Ya. Nama saya Iman Almarudin, Pak. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cisolok, Kabupaten Sukabumi, bersebelahan dengan Provinsi Banten, Pak, paling ujung. Saya mengajar dari 2014, berarti sudah 8 tahunan. Itu saja mungkin cukup ya, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Novi Alfiani. Saya tinggal di Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, Pak. Dan saya mengajar dari 2013, pertama di SMK dan sekarang saya pindah ke SMA di tahun 2017. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, Novi. Dan berikutnya. Ya, silakan yang lain. Iman, Novi. Ya, dilihat nih, kelihatan nih, Kholidah. Coba Kholidah, bisa mendengar nggak? Ya, ya Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Kholidah Rizkiyah. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Cikampek dari tahun 2015. Terima kasih. Terus siapa lagi nih? Kholidah. Lina, coba Lina Herlina. Belum ada tanggapan. Irma Nuryani. Silakan, Irma Nuryani. Ini kedengaran suaranya ya. Ini sudah ngomong apa belum ya Irma Nuryani? Suaranya nggak kedengaran. Baik. Nina Setiawati, silakan. Halo Nina Setiawati. Kedengaran suara saya, Pak? Ada? Ya. Salam dan bahagia, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nina Setiawati. Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Dan saya mengajar di SMK Negeri 3 Kuningan dari tahun 2014. Mungkin cukup. Terima kasih. Oke. Imas Siti Masito. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imas Siti Masito. Saya berasal dari Pangandaran dan sekarang saya mengajar di SD Negeri 4 Sukamaju. SD ya? Iya, di SD Bapak. Iya. Ini kayaknya harus segera diurus nih ya. Karena kalau kaitannya dengan tunjangan sertifikasi, kita nanti dicek ke dinas ya. Kalau misalnya syaratnya itu kan harus ada di kurikulum ya. Sementara bahasa Inggris di SD ini kan muatan lokal. Iya. Nah, nanti tolong dicek dulu ke dinas, karena yang mengirim itu yang merekomendasikan dinas. Dia apakah harus pindah ke SMP dan sebagainya atau bagaimana, tolong segera ini ya. Jangan sampai nanti
sudah lulus, Belum tapi bisa di ini ya, Pak. iya, ada masalah di itu. Apa in-passing-nya ya, in-passing-nya. Sudah in-passing belum? Belum, Bapak. Belum. Nah, coba dicek ke dinas dulu. Karena di gelombang yang terdahulu ya, itu ada juga yang ngajar di SD, kemudian saya sampaikan supaya segera diurus. Nah, kebetulan saya ngajar di sekolah swasta ya. Nah, di yayasan itu ada SMP-nya. Nah, kemudian dia pindah ke SMP. Dan alhamdulillah lancar ya, tunjangannya sudah bisa dinikmati. Iya, Tuh. iya. Ini segera ya, jangan sampai nunggu-nunggu ya, jangan nunggu-nunggu. Segera nanti kalau ada waktu segera dikomunikasikan ke kepala sekolah dan ke teman-teman yang mungkin bisa membantu sehingga nanti ini clear gitu masalahnya ya. Oke, masalah seperti ini saya temukan sejak dari tahun 2006 ya, 2007 ya. Ada sejak pertama kalinya sertifikasi guru ini dilaksanakan ya. Dan kebetulan saya sudah ikut ya dari awalnya. Dari tahun 2006-2007 itu selalu ada masalah gitu. Mismatch namanya. Mismatch itu tidak nyambung antara persyaratan Kementerian Keuangan dengan penempatan atau pekerjaan gitu. Jadi misalnya dulu yang sering dijumpai ada guru bahasa Inggris yang pendidikan S1-nya bukan bahasa Inggris. Ya. Dan ketika mereka datang sudah kita sampaikan di dalam acara orientasi itu segera diurus, karena ini nanti akan jadi masalah ketika mengajukan tunjangan sertifikasi. Dan itu terjadi ya, terjadi dari waktu ke waktu itu. Dan sampai hari ini ya, sampai hari ini masih terjadi juga. Ya, jadi ya tidak apa-apa sih karena ya saya sudah ketemu ribuan guru ya dalam proses sertifikasi ini. Ribuan ya, bukan hanya puluhan ya. Ribuan guru yang menghadapi berbagai masalah, baik ketika masih portofolio ya, kemudian PLPG, kemudian yang sekarang ini PPG. Tapi solusinya begitu ya, jadi harus ditempuh ke dinas, dan nanti yang akan melanjutkan usulan itu kan dinas ya. Kemudian ke sekolah ya, ke sekolah untuk penempatan atau untuk lembaga tempat bekerja itu. Itu ya Imas ya. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Oke. Tapi semangat ya, nggak usah takut. Semangat. Jadi, insya Allah kalau nawaitunya lurus, insya Allah dapat jalan. Oke, Mas. Kemudian siapa lagi nih yang belum nih? Novi udah belum tadi? Halo, Novi. Sudah Pak. Tadi yang kedua setelah Pak Iman. Iya. Yang belum siapa nih? Lina, Herlina ya kali ya? Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak, nama saya Lina Herlina. Saya dari Bogor, Pak. Mengajar di SMA Negeri 9 Bogor. Iya. Ya. Berapa tahun? Itu aja. Ya, Pak. Sudah berapa tahun? Oh, dari 2013, Pak. Tapi kalau untuk mengajar bahasa Inggris, tidak setiap tahun ya, karena kan non-ASN gitu, Pak. Jadi saya dari sekian lama itu baru hampir 3 tahun aja gitu mengajar bahasa Inggris. Nah, sebelumnya sisanya ada pertama kali yang lainnya kan ada bahasa Sunda, PKW, PLH gitu Pak. Jadi sisa-sisa dari PNS gitu. Oke. Jadi mohon bimbingannya ya Pak untuk segala kekurangan. Ya. Iya. Tapi satunya bahasa Inggris ya? Satunya bahasa Inggris? Iya bahasa Inggris Pak, dari pendidikan bahasa Inggris, iya. Oke. Betul. Ya, nggak ada masalah. Iya. Baik. Terima kasih. Oke. Yang belum siapa nih? Irma udah belum tadi ya? Irma. Halo Irma. Kayaknya Irma ini nggak keluar suaranya ya? Memang sengaja ini saya adakan untuk cek sound juga ya, cek suara juga. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik?
atau sebaliknya suara mahasiswa bisa saya dengar dengan baik atau tidak. Ya, jadi ya dibungkus dalam acara perkenalan. Irma ini udah ngomong kayaknya nih, tapi belum kedengaran ya. Coba dicek dulu, mungkin ada sesuatu yang belum pas gitu ya, dicek dulu. Apakah headsetnya atau apanya saya kurang tahu. Kita lanjut ke Pridina. Pridina, silakan Pridina. Maaf Pak, saya telat bergabung barusan, salah masuk grup WA, salah grup masuk Pickle Pak. Iya. Tapi sekarang udah benar nih di sini ya? Iya betul Pak, maaf. Jadi kurang menyimak baru masuk Pak. Jangan-jangan salah lagi grupnya ya, kesasar lagi. Enggak Pak, insya Allah ini benar Pak. Maaf Pak. Udah benar ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, oke, silakan. Memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri sambil cek suaranya stabil apa enggak gitu. Ya. Ini ngomongnya agak lama ya, karena perkenalkan saya Pridina. Saya dari SMK Negeri Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Anak-anak biasa memanggil saya Pak Pridi kalau di kelas. Ya, terima kasih Pak. Oke. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Jelas Pak. Baik. Karena kalau enggak itu akan nanti ada masalah juga gitu. Baik, ini tadi yang barusan masuk beberapa orang nih. Deh, Zakatul Aziza. Silakan, Deh. Zakiatul Aziza. Belum respon ya. Belum respon. Ini Bapak, maaf Bapak telat di jalan tadi Bapak. Oh ya di jalan. Oke, silakan memperkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nama saya Endeh Zakiatul Aziza. Saya berasal dari Kabupaten Bandung. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung. Oke. Udah berapa tahun? Dari 2012 berarti, Bapak. Oke, 2012 ya. Baik. Kemudian siapa tadi yang belum? Siska ya, Siska Maya. Silakan, Siska Maya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam dan bahagia. Bapak, perkenalkan nama saya Siska. Saya dari Subang, Bapak. Bekerja juga di Subang di SMP Negeri 6 Subang. Sudah dari 2009. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti, silakan Prasasti. Assalamualaikum Bapak. Nama saya Prasasti Winjasari, dari Bekasi, di SMP Kota Bekasi. Siswa saya biasa manggil saya Miss Windy. Oke, Windy. Sudah berapa tahun jadi guru di situ? Kurang. Halo. Ya. Bapak, apa terdengar suara saya? Ya, sekarang terdengar. Sebentar nih masih Prasasti ya. Sebentar Irma. Nanti saya panggil lagi ya. Silakan Windy. Iya Pak. Sudah kurang lebih 7 tahun Pak. 7 tahun. Oke, thank you Windy. Sekarang kembali ke Irma. Silakan Irma. Baik Bapak, mohon maaf Bapak kalau tadi ada gangguan teknis. Sekarang sudah terdengar Bapak? Udah jelas. Siap. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya. Salam dan bahagia. Perkenalkan Bapak, nama lengkap saya Irma Nuryani. Saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bantar Kalong dari tahun 2010 sampai sekarang. Demikian Bapak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, sudah berapa tahun jadi guru di situ? Sudah sekitar 12 tahun ya Bapak, dari 2010. 12 tahun. Oke.
Iya Bapak. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Nah, bersama You're kita ada welcome. Bu Yanita nih, pendamping yang nanti akan ikut juga bersama kita selama 1 minggu ini ya. 1 minggu ini. Silakan Bu Yanita. Aduh, Bu Yanita kayaknya baru kemana ya? Nggak jelas. Baik, kita akan mulai ya. Jadi kita akan mulai dengan apa yang harus saya lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi sudah masuk ke paruh kedua ya. Kalau kita lihat di dalam lingkaran itu ada 3 tahap. Tahap pertama udah dilewati. Sekarang masuk tahap yang kedua. Nanti setelah ini baru tahap yang ketiga. Nah, di tahap yang ketiga ini ada 4 kegiatan. 4 kegiatan ya. Yang nanti akan kita lakukan selama 1 minggu ini adalah eksplorasi dan penentuan ya. 2 ini. Ini 1 minggu. Setelah itu baru nanti mulai membuat rencana aksi. Rencana aksi itu ya RPP dan bahan lancar dan sebagainya, LKPD dan sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti praktek ya, PPL. Nah, mungkin saya ingin tegaskan bahwa saya insya Allah ketika bekerja selalu dengan suatu komitmen gitu ya. Tidak sekadar melaksanakan tugas selesai lalu sudah, enggak. Tapi komitmen saya adalah ya ini tanggung jawab saya sebagai dosen pengampu yang diberi tugas oleh pemerintah atau negara untuk mentransformasi guru ya. Ini harus dicatat betul, kalau mungkin sebelumnya belum disampaikan. Jadi Anda semua ini nanti harus mentransformasi diri, mengubah diri dari guru yang amatir menjadi guru yang profesional. Ya. Dari guru yang amatir, guru yang biasa-biasa saja, menjadi guru yang profesional. Terus sampaikan ini ke teman-teman dosen bahwa tidak ringan tugas ini. Tugas menjadi dosen PPG itu tidak ringan. Dan harus disikapi dengan sangat serius. Tidak boleh main-main. Ya. Dan itu saya lakukan sejak dari tahun 2006 ya. Ketika pertama saya tergabung di dalam panitia dan asesor dan juga instruktur ya. PLPG waktu itu. Tekad saya dan teman-teman ikut mendorong terjadinya perubahan, terutama mindset ya, cara berpikir. Karena profesionalitas itu dimulai dari cara berpikir. Nah, cara berpikir itu dimulai dari niat. Ya. Kalau dalam Islam selalu kita ingat inna malu biniat. Ya. Jadi awal-awalnya sebuah perubahan, kalau dalam bahasa Al-Quran, hijrah. Jadi harus hijrah, harus bertransformasi dari guru yang biasa-biasa aja, guru yang mungkin kemarin bikin RPP-nya belum benar gitu ya. Nah, sekarang ini didorong ya untuk berubah menjadi guru yang profesional, bikin RPP yang benar. Maka nanti setelah ini, jadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelum ini adalah bagian dari langkah-langkah menuju ke penyusunan RPP dan LKPD dan sebagainya. Ya, harus difahami seperti itu. Ya, harus difahami seperti itu. Jangan sekadar. Kalau hanya sekadar ya nanti nggak akan tercapai. Ya, tidak akan tercapai. Jadi Anda mendapatkan predikat guru profesional tetapi tidak memiliki profesionalitas. Ya, tidak mampu menunjukkan kinerja sebagai seorang profesional. Jadi semua yang disampaikan di dalam PPG ini dalam rangka untuk mendorong guru-guru menjadi lebih profesional. Saya beberapa hari yang lalu ditanya, kebetulan dia ikut juga dalam PPG ini cuma di perguruan tinggi yang lain di luar Jogja. Jadi tanya alumni S1 yang kebetulan skripsinya saya bimbing, dia bertanya, Pak,
apa saran Bapak? Karena saya ikut PPG saat ini. Saya bilang, open your mind, open your mind, open your heart, open your feeling. Kita harus membuka diri, ya, membuka pikiran, membuka perasaan, dan membuka. Open your mind, open your heart, hati. Ya, hatinya dibuka juga. Ya. Jadi jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh gitu ya. Karena kalau hanya setengah-setengah, hanya sekedar, ini percuma gitu ya. Siklus ini percuma. Nggak ada dampaknya. Tidak ada bekasnya. Nanti setelah lulus juga akan sama aja seperti sebelum ikut PPG. Kalau diminta ngumpulin RPP, bingung. Ya. Bingung. Lalu nyari-nyari di internet. Dapat di situ, lalu hanya ganti-ganti, diedit-edit tanggal, nama sekolah, nama guru, nama kepala sekolah. That's not a good practice. That's not professional. Ya, itu tidak profesional. Kenapa? RPP yang dibuat orang, kemudian diupload di internet, itu dimaksudkan bukan untuk di copy paste, ya, bukan. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa oke, ini loh, saya bisa bikin, silakan guru-guru yang lain bikin. Ini sebagai pembanding. Tapi kelihatannya ini juga saya sudah lakukan penelitian ya. Cari gampangnya gitu. Kalau udah ada yang jadi, kenapa mesti pusing-pusing gitu, ya. Dan sesi menyusun RPP, mengembangkan perangkat pembelajaran ini menjadi sesi yang sangat menegangkan ya, sejak dari tahun 2007. Bukan hanya baru-baru ini. Saya sudah dengar nih dari guru-guru ini, wah PPG ini benar-benar menyiksa, gitu kan. Siap-siap stres, siap-siap ini itu. Ya tergantung gitu kan, tergantung dari nawaitu kita. Kalau nawaitu kita itu lulus, ya lulus, stres. Tapi kalau nawaitu kita belajar, ya, dia harus diluruskan dulu ya, belajar. Syarat orang belajar itu harus membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, membuka perasaan, semuanya dibuka. Jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah patah semangat. Itu awalnya begitu. Kalau memang ingin berubah, ingin memperbaiki diri. Ya. Ini motivasi saya sampaikan karena saya sudah belajar banyak dari ribuan guru yang saya pernah ketemu ini. Ya ujung-ujungnya begitu gitu ya. Dilulus itu menjadi target utama. Padahal untuk lulus kan orang harus ngerti dulu, gitu ya. Untuk lulus orang harus ngerti dulu. Jadi nggak mungkin lulus kalau nggak ngerti. Ya. Maka urut-urutan logikanya harus diikuti ya, belajar, membuka diri dulu, belajar, ngerti, lalu lulus, gitu ya. Jangan belajar nggak mau, membuka diri nggak mau, pengennya lulus. Nah kalau begitu pasti stres, oke? Pasti stres, karena yang muncul tiap saat, tiap hari itu beban gitu, ya, beban. Apalagi langsung kemudian ada keluhan-keluhan, ya, lupa, capek, ini keluarga, anak-anak, ada gangguan ini itu dan sebagainya. Ya kembalikan ke niat awalnya. Kenapa daftar PPG? Kan sudah dapat cerita kan, kalau mau PPG mesti begini, mesti capek, mesti banyak tugas dan sebagainya. Tapi pahami juga bahwa itu semua dilakukan pertama karena ingin ada perubahan, ya, ingin ada perubahan. Ya. Jadi saya tidak ingin pertemuan kita ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, minimal ada bekas-bekas yang ingin saya tanamkan bahwa ini sesuatu yang serius. Oke lah kalau kemarin-kemarin belum
benar gitu bikin RPP, belum benar bikin LKPD, belum benar bikin media, belum benar bikin evaluasi. Ya udahlah, namanya orang juga belajar ya. Tapi setelah ini harus mulai belajar, kemudian berubah, ya, berubah. Harus hijrah, gitu ya, harus hijrah. Jadi hijrah itu mentransformasi diri, mengubah diri dari minal dzulumati ilan nur. Itu kalau di Al-Quran begitu. Ya. Jadi dari kegelapan, dari kebodohan ke pencerahan. Dari nggak ngerti menjadi ngerti. Dari bodoh menjadi pinter. Ya. Itu harus ditanamkan benar-benar gitu ya. Dan sampai nanti yang muncul hanya beban terus. Nah, oke lah. Minggu-minggu kemarin sudah dilewati dengan berbagai macam perasaan, ada yang stres, ada yang ini itu. Nah, mulai hari ini nggak boleh lagi ya. Nggak boleh lagi. Harus dimulai dengan senyum ya, dibagi-bagi itu. Nanti tiap hari kita akan ketemu Vicon ya. Nah, saya ingin wajah-wajah yang di layar ini tersenyum, bukan wajah-wajah yang stres. Oke? Karena kalau orang stres, gimana dia bisa berubah gitu? Ya. Orang yang akan berubah itu nggak boleh stres. Kalau stres ya akibatnya dia ya hanya stres saja, nggak bisa berubah. Ya. Yang akan dia dapatkan hanya ya beban, ya, masalah-masalah. Jadi saya sampaikan ini supaya benar-benar dalam sisa waktu yang masih cukup lama ini, masih 2 tahap lagi, bisa memperbaharui motivasi, memperbaharui niat. Karena ya nama lebih niat di awal, tapi juga ada ujung-ujungnya kan, wakwatimuhu, akhirnya bagaimana gitu ya, akhirnya bagaimana, akhirnya berubah apa enggak, akhirnya ngerti apa enggak. Itu sebuah amalia, sebuah perbuatan, sebuah kegiatan itu harus dilihat dari awal dan akhirnya ya. Nah, menuju ke akhir sana itu ini mungkin masih di tahap awal gitu ya, ini akan bisa kita refleksi gitu, akhirnya nih nanti saya akan berubah apa enggak, saya akan memahami apa enggak. Dari hari ke hari itu bisa kita memprediksi gitu ya, mempraktikkan nanti akhirnya ini saya akan berhasil menjadi guru yang profesional atau enggak. Nah, kalau tiap hari kita hanya aduh, Vicon lagi, aduh. Jadi kalau belum udah aduh gitu ya, wah itu tanda-tanda akhirnya tidak akan baik. Ya, akhirnya tidak akan husnul khotimah gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, kalau mau khotimihnya bagus, husnul khotimah ya, udahlah lakukan segalanya dengan semangat, dengan gembira, dan tentu harapan kita adalah bukan hanya sekedar di dunia, karena dunia ini kan mau kita tinggalkan ya. Ada yang mau betah di dunia? Irma? Mau di dunia terus? Tidak juga Bapak, sesuai dengan kehendak Allah aja Pak. Makanya, jadi nggak ada kan yang mau betah di dunia semalaman-lamanya, nggak ada. Jadi, misalnya mau nanti kalau udah kaya mau ini itu, lalu emang mau hidup berapa tahun? Itu dunia ini kita tinggalkan. Harapan kita kan nanti di alam kehidupan yang lebih kekal gitu, di akhirat. Nah, kalau semua yang kita lakukan hari ini untuk itu, yakin ya, dan itu keyakinan yang harus dibangun, kita akan berhasil. Ya, kita akan berhasil. Baik, jadi selalu begitu, ya, selalu begitu, harus dilihat ke sana. Jangan sampai nanti kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal. Udah ke PPG, capek, stresnya, udah kalang kabut gitu kan, urusan keluarga kacau, pekerjaan kacau, tapi akhirnya nggak ngerti apa-apa gitu ya, ada perubahan. Dan itu
saya saksikan gitu ya. Saya saksikan. Misalnya apa? Misalnya ketika masuk ke UKIN ya, UKIN. Uji kinerja. Atau uji komprehensif dulu kan, UKOM dulu. UKOM. Di UKOM itu sudah kelihatan itu, yang sudah ngerti dan yang belum. Yang berhasil membuka diri dan yang belum. Itu kelihatan sekali. Ya, kelihatan sekali. Nah, kalau udah sampai UKIN itu udah kelihatan betul. Wah, ini belum berubah ini. Misalnya apa? Bikin RPP. Ya, bikin RPP. Wah, belum berubah ini. Apa yang bisa saya lihat di sana? Misalnya, saya lihat pertama, kemampuan guru ini dalam merumuskan IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kalau dalam RPP itu, ya, saya baca gitu, kata-kata personalnya itu tidak sesuai dengan tuntutan atau standar yang ada di dalam kurikulum KD, ya, kompetensi dasar, maka saya pastikan ini dia belum ngerti ini. Guru ini belum ngerti bagaimana menyusun IPK dan tujuan pembelajaran yang mengacu ke kompetensi dasar, apalagi kompetensi inti, KI. Sama aja kalau ada yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, di sana ada kata-kata kuncinya ya, di dalam apa nih, profil pembelajaran di kurikulum merdeka itu ada kata-kata kunci yang itu harus dijabarkan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya istilahnya kalau di kurikulum 13 KD ya, di kurikulum merdeka di sana ada kata-kata kunci yang itu merupakan rambu-rambu yang harus dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Ya. Dan sekali lagi apapun ya kurikulumnya, yang diajarkan ini tetap aja sama, bahasa Inggris, nggak akan kemana-mana. Ya. Tidak akan kemana-mana. Dan bahasa Inggris yang diajarkan ini adalah untuk komunikasi. Ya, untuk apa? Komunikasi. Nah, saya melihat di RPP itu, ini arahnya sudah komunikasi atau belum? Sudah ada target-target communicative activities-nya ada apa belum? Kegiatan-kegiatan yang komunikatifnya sudah ada apa belum? Jadi kalau di dalam RPP itu masih hanya munculnya linguistic competence, ya, misalnya apa namanya, language focus itu, fokus bahasa seperti grammar atau vocab, wah ini belum berubah ini belum berubah, ya, belum berubah karena tujuan guru bahasa Inggris mengajar dalam era sekarang ini adalah mengembangkan kemampuan komunikasi siswa, ya, mengembangkan kompetensi komunikasi siswa. Dan itu tidak hanya di Indonesia, itu internasional. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris itu adalah mengembangkan communicative competence, ya, kompetensi komunikasi. Jadi kalau sebuah RPP belum bisa menunjukkan kompetensi komunikatif yang ingin dicapai itu seperti apa, ya saya harus mengatakan bahwa ini guru belum move on, dia belum berhasil untuk mentransformasi dirinya dari guru yang lama ke guru yang profesional. Oke? Nah, itu dimulai dengan problem based learning. Jadi paruh pertama dari keseluruhan fase dalam PPG ini adalah problem based learning. Mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Ya. Jadi sampai titik ini kita sudah sampai ke situ ya, penentuan penyebab masalah. Itu adalah bagian dari problem based learning. Ya. Nah, masih kita lanjutkan nanti di eksplorasi alternatif solusi dan penentuan solusi. Kalau sudah di situ, baru kita masuk ke fase yang kedua, project based learning, mulai dari pembuatan rencana aksi dan seterusnya. Itu project based learning.
Jadi sebenarnya secara langsung tidak langsung guru-guru ini sedang belajar bagaimana problem based learning dan project based learning itu diterapkan. Sehingga nanti pada gilirannya ketika mengajar, nah itu sudah punya gitu ya modal baik secara kognitif maupun psikomotorik. Problem based learning itu gimana sih gitu. Ya. Lalu yang kedua bagaimana sih project based learning itu. Dan itu memang dua pendekatan pembelajaran yang ditekankan di dalam PPG kali ini. Baik, jadi kita akan ketemu dalam 6 kali pertemuan kali ya. Hari ini eksplorasi dan penentuan solusi di dua fase ini. Dua fase, eksplorasi dan nanti eksplorasi kita akan lakukan dalam beberapa hari ini. Baik, nah konkretnya jadwal kita hari ini eksplorasi ya, jadi ini pengantar dulu. Di Vicon-nya 3 jam pelajaran, nanti di LMS ada 3 jam pelajaran juga. Tadi saya sudah memasang sebuah topik, ya. Sudah ada yang cek belum tadi? Belum ya, belum buka LMS ya. Jadi saya sudah memasang satu topik. Sudah diskusi. Tadi Bapak melihat. Baru unduh Bapak, unduh bahan. Belum? Yang topik yang Bapak itu sudah saya lihat. Baik. Jadi tolong nanti dijawab ya, dijelaskan. Misalnya begini, hari ini memilih misalnya kajian literatur ya. Ada beberapa artikel hasil penelitian yang dibaca, ya, yang dicari dulu, lalu dibaca. Tentu yang terkait dengan masalah yang sedang dicarikan solusinya kan, yang sedang dieksplor gitu ya. Misalnya motivasi, ya cari artikel tentang motivasi. Lalu cari kira-kira yang kalau SMK ya SMK gitu ya. Atau jangan terlalu jauh, misalnya nyarinya artikel motivasi anak SD, itu beda ya. SD dan SMK itu beda. Dicari yang kira-kira nyambung gitu. Ya. Nah, di diskusi nanti tolong dijelaskan kenapa memilih artikel itu. Lalu ada misalnya yang usah 3 artikel, ada yang 1, ada yang 2. Juga dijelaskan kenapa hanya 1, kenapa 2 artikel, kenapa 3 gitu ya. Ini untuk kajian literatur. Kemudian yang kedua, tolong juga dijelaskan kenapa memilih misalnya guru, atau memilih kepala sekolah, atau memilih pengawas, atau memilih teman sejawatnya. Teman sejawat itu ya pasti di sekolah masing-masing gitu ya. Dan sebaiknya ya teman sejawat ini maksudnya guru bahasa Inggris juga gitu ya. Bukan guru biologi gitu ya, atau guru olahraga gitu ya. Jadi tetap guru bahasa Inggris. Atau misalnya ketua MGMP ya. Kenapa memilih itu? Memilih narasumber itu sebagai orang yang diwawancara. Apa alasannya? Nah, saya ingin ini salah satu bentuk perubahannya itu in every action you do, you must be able to explain the reasons and the argument. Jadi apapun pekerjaan Anda itu, Anda harus bisa menjelaskan apa alasannya dan apa argumentasinya. Jadi nggak boleh hanya latah ikut-ikutan gitu ya, nggak boleh. Itu ciri-ciri orang profesional begitu. Ciri-ciri pekerja profesional apapun dia ketika dia memilih sesuatu, dia bisa menjelaskan, ya, bisa menerangkan kenapa saya memilih ini, kenapa saya memilih misalnya kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya bahasa Inggris juga Pak, karena dia senior, dia ngajar sudah 30 tahun, dia aktif dalam MGMB, dia misalnya aktif dalam berbagai kegiatan workshop atau pelatihan dan sebagainya. Itu argumentasi yang bisa diterima dengan baik. Jangan sampai misalnya saya memilih teman guru Pak karena dia kebetulan rumahnya dekat, atau kebetulan dia suami atau istri gitu, waduh, itu bukan argumentasi yang bagus. Bukan argumentasi seorang profesional. Oke? Kemudian yang ketiga, pakar. Wawancara dengan pakar.
Itu juga dijelaskan. Kenapa memilih pakar itu? Ya. Nah, pakar ini juga harus hati-hati ya. Pakarnya harus, ya mungkin nanti bagaimana sih cara mengatakan bahwa orang ini pakar gitu. Ya, harus dijelaskan argumentasinya apa. Bisa memilih ini karena dia bekerja di sini, di ini. Nanti dalam diskusi akan saya sampaikan apa kriteria ya, apa kriteria untuk memilih. Atau mungkin besok ya, atau kapan gitu nanti saya jelaskan apa sih kriteria memilih literatur, kemudian teman sejawat, kemudian pakar gitu ya. Supaya informasi yang atau pertimbangan yang mereka berikan itu membantu kita dalam mengeksplorasi alternatif ini. Jangan malah membuat bingung gitu. Ya. Kan sebenarnya ilmu tentang menguasai permasalahan ini kan berkembangnya awalnya di manajemen ya. Di manajemen itu ada suatu kajian tentang root cause analysis gitu ya. Root cause analysis. Nanti silakan cari ya. Banyak itu buku-buku yang membahas tentang root cause analysis, analisis akar permasalahan. Cukup banyak referensinya. Nah, mungkin dari kemarin juga bingung kan, gimana sih ini kok masalah-masalah tapi nggak ngerti ilmunya. Ada ilmunya. Ilmunya itu di apa? Root cause analysis. Jadi kalau orang yang terbiasa bekerja dengan background knowledge, ya, ilmu yang melatar belakangi dia bekerja, itu sebelum dia bekerja dia akan cari dulu referensinya ya, cari dulu bukunya gitu ya, dia kuasai dulu ilmunya, ya, dia tidak akan bekerja salah-salah gitu. Jadi work with science, ya, bekerja dengan ilmu. Ya. Dan tentu ilmu ini adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di manajemen ada istilahnya root cause analysis. Itu bahkan di teknik ya, di bidang teknik juga ada root cause analysis. Jadi analisis penyebab masalah. Nah, kalau sudah baca buku-buku itu nanti akan lebih mudah gitu ya melakukan ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin belum tahu ya. Nah, ini coba deh nanti cari ya. Cari buku-buku itu kemudian dipelajari. Oh, ternyata untuk menentukan solusi begini ya. Untuk memahami masalah begini ya. Alternatif yang kemarin sudah saya pilih begini ya. Gitu. Oke. Baik, itu di LMS ya. Nanti diskusi di LMS. Karena saya ingin ada penguatan di situ. Ya, penguatan secara kognitif dan secara afektif gitu. Ya, sehingga apa yang kita kerjakan selama 3 hari ini, 17, 18, 19 ini benar-benar nanti efektif gitu ya. Efektif. Nah, baru kita akan masuk ke hari Senin ya. Hari Senin menentukan solusi. Ya. Dan Selasa, Rabu tentu di sela-sela itu nanti Vicon tentu ada presentasi ya. Tidak saya terus yang ngomong, tapi nanti ada presentasi dari mahasiswa dalam bentuk LK ya. LK-nya dipresentasikan dan juga argumentasinya ya. Jangan lupa argumentasinya ya. Nah, termasuk misalnya di dalam LK itu nanti harus dicantumkan tentukan sumbernya ya. Misalnya ini, contoh nih ya, literatur disebutkan sumbernya kan, lengkap. Kalau itu dari internet, sebutkan juga linknya ya. Kemudian untuk wawancara, kajian literatur wawancara nanti direkam ya, direkam, jangan lupa direkam untuk wawancara, direkam. Ya, tentu harus disampaikan di awal ya, misalnya dengan siapa gitu. Ini saya ingin wawancara tapi nanti saya rekam bagaimana bersedia atau tidak bapak atau ibu gitu. Kalau oke, saya bersedia tapi jangan direkam. Nah, kalau begitu cari yang lain gitu ya. Cari yang bersedia direkam. Oke, karena nanti rekamannya harus diunggah di drive ya, di drive
Google Drive masing-masing, lalu linknya disematkan atau ditampilkan di LK. Ini bukti wawancara saya dengan siapa, gitu, ada rekamannya, dan rekamannya ada di Google Drive, di cloud-nya. Nah, kalau dipasang di Google Drive, jangan lupa ya, itu harus dibuka untuk semua orang ya, aksesnya. Dan sampai ada link Google Drive, tapi nggak bisa dibuka karena lupa ya mengklik akses untuk semua orang itu. Anyone with a link can open this file gitu ya, itu klik di situ. Kemudian Pakar juga begitu, direkam dan nanti rekamannya diunggah di Google Drive, kemudian linknya dicantumkan di LK itu. Itu ya. Jadi ini harus ada ya, harus ada buktinya ya, ada bukti konkretnya. Nah, sekarang kita fokus ke beban ya. Waktunya ini sampai dengan apa? Sampai dengan akhir ya. Pengembangan perangkat pembelajaran 3 CAS selama 14 hari ya. Tapi kita hanya 6 hari ya. Nanti yang lebihnya dengan dosen yang lain. Jadi kita akan 6 hari ini, sebenarnya yang 8 hari nanti dengan dosen yang lain. Jadi kita 3 hari di sini, kemudian 3 hari di menentukan solusi. Jadi kita akan explore ya, kita akan coba simulasikan beberapa alternatif solusi itu dengan menggunakan 3 kegiatan tadi ya, kajian literatur, wawancara sekolah, teman atau pengawas atau NGMP ya, kemudian wawancara pakar. Itu di sini ini eksplorasi maksudnya itu. Jadi masalah itu disimulasikan dengan cara itu, kemudian mulai Senin kita akan menentukan solusi. Nah, ini aktivitasnya hari ini ya. Jadi tugas saya hari ini membimbing, jadi mengarahkan. Jadi yang pertama nanti mesti dikelompokkan dulu ya alternatif solusi itu. Setelah dikaji dengan literatur, dikaji atau diinterview, kemudian nanti dikelompokkan ya, dikelompokkan mana yang bisa ditindaklanjuti, mana yang tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi nanti pengelompokannya begitu aja ya. Setelah dieksplorasi ada sekian masalah, kan ini beda-beda ya masalah yang kemarin teridentifikasi dan yang sudah dicari akar masalahnya itu kan beda-beda ya. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang berapa gitu ya, beda-beda. Ini ada yang terlambat ya, Iwan Ridwan ya. Ini kemana nih? Kalau itu Iwan Ridwan. Bisa dibuka mic-nya. Halo? Nggak ada respon ya. Baik. Jadi nanti setelah ini dicari ya referensi literaturnya. Nah, setelah itu baru dikelompokkan. Nah, literatur ini nanti carilah hasil-hasil penelitian yang terkait. Tadi sudah saya singgung ya. Carilah hasil-hasil penelitian yang terkait. Supaya nanti ada, misalnya begini, masalah yang saya temukan misalnya, kesulitan siswa dalam memahami bacaan, ya, reading comprehension misalnya. Carilah artikel yang membahas tentang reading comprehension, ya, dan yang levelnya kira-kira sama gitu ya, levelnya sama. Hasil penelitian itu apa? Misalnya begini, oh ternyata kesulitan membaca itu kalau di dalam penelitian ini
disebabkan oleh misalnya ya, minimnya jam membaca siswa. Students reading hours, ya, jam membaca siswa sangat minim. Nah, atau bahkan ada siswa yang tidak pernah membaca. Ini guru harus sering-sering nanya nih, ya. Jadi kalian suka baca nggak di rumah? Ya, membaca dari internet, membaca dari mana-mana gitu, yang berbahasa Inggris itu. Nah, reading hours itu tidak bisa didikte oleh guru gitu. Ini harus didorong saja, mereka diberi motivasi supaya muncul gitu ya, keinginan membaca. Nah, kalau diteliti, kemudian, oh ternyata anak-anak yang nilai reading comprehension-nya jelek, itu penyebabnya adalah mereka nggak pernah baca di rumah. Atau mereka baca tapi misalnya hanya 1 jam seminggu. Sementara anak-anak yang di luar kelas itu membaca 3 jam, 4 jam per minggu, nilainya di atas KKM misalnya. Nah, kalau ada hasil penelitian seperti itu bisa dipakai gitu ya. Bisa dipakai sebagai acuan untuk mengatakan bahwa berarti solusinya, ya, alternatif solusi yang akan saya nanti yang mungkin ditindaklanjuti itu adalah untuk reading comprehension. Saya akan selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk meningkatkan jam membaca, reading hours. Kalau perlu mereka disuruh membuat jadwal kapan di rumah membaca sumber-sumber yang berbahasa Inggris, teks-teks yang berbahasa Inggris. Atau kemudian ada masalah lain misalnya, kalau ternyata vocab mereka sangat jelek, sangat terbatas, ya. Penguasaan vocab mereka sangat terbatas. Nah, penyebabnya apa? Nah, saya pernah meneliti ya, tapi ini mahasiswa yang saya teliti, bukan anak sekolah. Mungkin nanti cari ya artikel yang terkait dengan penguasaan vocab untuk anak-anak sekolah. Nah, dalam penelitian saya itu minimnya penguasaan vocab itu terkait dengan kepemilikan dan penggunaan kamus, ya, kepemilikan dan penggunaan kamus. Di mahasiswa yang punya kamus dan sering menggunakannya, nilai vocabnya akan cenderung lebih baik. Tuh ya. Jadi cari artikel-artikel yang kira-kira nyambung, gitu ya. Kira-kira nyambung dengan masalah-masalah yang kemarin sudah ditentukan akar permasalahannya. Ya. Coba bisa ini ada yang bisa cerita berapa masalah dan apa saja masalahnya? Mulai dari Irma, coba Irma cerita. Ada berapa masalah yang kemarin sudah silakan Irma. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Saya izin menjawab yang barusan Bapak instruksikan mengenai permasalahan yang saya angkat Bapak. Kemarin waktu sudah mengunggah hasil LK 1.4 mengenai penentuan penyebab masalah. 2 masalah itu yang pertama Bapak, saya adalah minimnya siswa, minimnya kemampuan atau keterampilan vocabulary, bukan keterampilan, mohon maaf Bapak, minimnya vocabulary maksud saya, atau kosakata siswa dalam bahasa Inggris terhadap kemampuan speaking mereka yang dikaitkan dengan materi yang akan saya nanti munculkan di RPP, yaitu procedure text. Kemudian yang kedua Bapak, sama masalahnya masih di siswa, yaitu mengenai kelemahan siswa untuk memahami writing, keterampilan writing khususnya memahami rumus seperti simple past tense yang kaitannya dengan materi dengan genre teks yang saya ambil yaitu recount text. Seperti itu contohnya Bapak. Oh iya, mohon maaf Bapak, saya revisi. Saya itu akan mengambilnya kan sesuai arahan dari Pak Irham di LMS itu harus
satu materi di semester di akhir semester ganjil saat ini, dan satu materi di semester genap, awal semester genap nanti. Saya materinya yang untuk materi di akhir semester ganjil, yaitu untuk materi naratif teks, dan satu materi untuk semester genap nanti saya materinya mengambil yang prosedur teks. Itu maksud saya Bapak, mohon maaf saya revisi. Kurang lebih itu Bapak. Jadi saya mengaitkannya untuk mengambil dua pendekatan atau dua skill dalam bahasa Inggris, yaitu satu skill keterampilan siswa pada speaking atau keterampilan berbicara, dan satu lagi untuk skill keterampilan siswa pada skill writing, yaitu nanti yang disorotnya adalah minimnya pemahaman siswa pada skill grammar Bapak, yaitu grammarnya lebih spesifik lagi simple past tense yang ada di teks naratif. Itu kurang lebih Bapak, nanti runtutan masalah yang akan saya jadikan bahan untuk perancangan pembuatan perangkat pembelajaran inovatif atau RPP. Terima kasih Bapak. Baik, jadi LK 14 ya. Betul Bapak. LK 14 ya. Coba nanti saya cari deh LK 14-nya. Karena harusnya nyambung gitu ya, harusnya nyambung dengan kegiatan kita selama 3 hari ini. Baik, coba Pridina silakan. LK 14-nya kayak apa? Ya, terima kasih Pak. Kalau saya, masalah yang terpilih yang akan saya selesaikan, yang kemarin saya sudah unggah di LK 1.4. Yang pertama, saya menyoroti tentang kemampuan numerasi siswa masih kurang, terutama dalam telling and counting number, terutama dalam materi ajar prosedur teks. Yang kedua, siswa kurang percaya diri dalam mempraktikkan materi ajar terkait speaking skill tentang materi offering help. Nah, sama kayak tadi Ibu Irma, saya mengambil panutan dari Pak Irham. Yang pertama itu di materi semester ganjil itu saya menyoroti tentang offering help, dan untuk di pertemuan selanjutnya saya lebih ke di materi semester genapnya, yaitu tentang prosedur teks Bapak. Nah, mungkin seperti itu Pak. Ya. Wah ini Iwan, coba Iwan nih baru masuk ya? Iya Pak, baru masuk. Tapi kemana aja tadi? Kemana aja tadi? Cuacanya di sini hujan. Saya kan dari rumah ke sekolah sekitar 40 menitan Pak. Jadi terkendala cuaca Pak. Jadi berhenti di jalan tadi, kehujanan baru sampai sekarang. Ya Pak. Udah. Tapi ini ya, jadi nanti tolong rekamannya kan saya unggah di YouTube ya. Ya maksudnya biar kalau misalnya nggak jelas atau hari ini kurang fokus ya mendengarkan pengantar ini, nanti masih bisa nonton di YouTube-nya ya. Karena saya tidak ingin saya tidak ingin gagal paham ya tentang ya materi hari ini. Nanti insya Allah akan saya unggah di YouTube, linknya nanti saya bagi di WA Group ya. Oke. Silakan Iwan, LK 14-nya kayak apa coba? Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Ya. Saya mengangkat dua masalah, dua-duanya tentang teks, yang satu tentang deskriptif teks, yang kedua tentang report teks. Dua-duanya skillnya yang menjadi masalah adalah
kemampuan memahami bacaan, isi bacaan, kemudian untuk mengungkapkan kembali hasil membaca gitu, apa yang dipahami, seperti itu Pak. Oke, mudah-mudahan masalah ini sudah dianalisis akar masalahnya dengan baik ya. Beberapa literatur ada Pak yang membahas masalah reading skill untuk report text, reading skill untuk descriptive text Pak. Oke. Oke, silakan coba yang Iman, coba Iman. Iya Pak. Saya juga sama Pak, dua masalah. Masalah yang pertama itu rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi, itu adanya di semester 1 ya Pak. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang mampu membaca, memahami, dan menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi karena kurangnya penguasaan kosakata. Itu teks khusus dalam bentuk surat pribadinya ada di semester 2 awal Pak. Itu yang saya jadikan masalah. Kemudian yang akar permasalahan yang nomor 1 itu rendahnya motivasi itu akarnya metode mengajar guru yang monoton Pak. Yang kedua, akar masalahnya itu penguasaan kosakata bahasa Inggris peserta didik masih kurang. Terima kasih Pak, itu. Oke. Ya, Bu Yunita mungkin ada yang disampaikan untuk kesempatan bagi ini, silakan. Halo, Bu Yanita. Ya Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mahasiswa bagian ini. Kalau dari saya Pak, nanti ketika Bapak Ibu ini kan hari ini melakukan wawancara, itu kalau bisa memakai narasumber dari yang sudah dipakai kemarin. Mari misalkan Bapak ada yang guru dosen, kemudian ada yang jadi penggerak, itu bisa ditanyakan kembali untuk mengisi LK-LK yang ada hari ini. Gitu. Dari saya itu Pak. Baik. Itu mungkin masih bisa melanjutkan ya yang kemarin seperti apa. Nah, kita lanjutkan ini untuk besok. Jadi besok kita akan masuk ke pro dan kontra ya. Jadi mungkin tepatnya bukan pro dan kontra ya, kelebihan dan kelemahan sih sebenarnya. Jadi, misalnya kelebihan kelemahan alternatif yang terkait dengan literasi, numerasi, dan karakteristik pembelajaran siswa. Kelebihannya apa? Dengan alternatif seperti ini, jadi tiap alternatif itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dan nanti disebutkan aja. Kalau menurut literatur, kelebihannya ini, kelemahannya ini, menurut pakar ini kelebihannya, kelemahannya ini. Dan menurut teman sejawat, kelebihannya ini, kelemahannya ini. Jadi misalnya soal reading, soal vocab ya. Nah, kemudian ada presentasi ya. Yang hari ini nanti yang pertemuan kedua ya, diskusi aja, diskusi. Seperti apa nanti yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga itu jadi sudah selesai ya, LK21-nya sudah selesai, kemudian sudah dikumpulkan, nanti kita lihat, kita review bersama-sama
apakah sudah sesuai dengan arahan atau belum. Jadi tadi misalnya ada arahan 2 masalah itu di akhir semester ini dan di awal semester depan. Itu sebagai sampel aja ya. Tapi dalam prakteknya nanti ya semua masalah harus di-address, harus diperlakukan dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari dalam PPG ini. Kemudian hari Senin kita masuk ke penentuan solusi. Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, ada kemungkinan alternatif yang bisa ditindaklanjuti, ada juga yang berhenti ya, tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, tentu nanti harus diberikan argumentasinya kenapa bisa ditindaklanjuti, kenapa tidak bisa ditindaklanjuti. Baik, jadi secara konkret kegiatan hari ini ya tadi sudah saya singgung juga, mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi. Setelah dilakukan kajian literatur, setelah dilakukan wawancara, nanti seperti apa alternatif yang istilahnya yang visible, lalu alternatif yang tidak visible, yang mungkin ditindaklanjuti dan yang tidak mungkin ditindaklanjuti. Misalnya seperti tadi ada masalah di vocab. Kemudian ada penelitian yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan penguasaan vocab itu anak harus terbiasa menggunakan kamus. Nah, sekarang ini soal kamus ini ada pilihannya dan pilihannya cukup banyak. Pilihan kamus itu cukup banyak. Ya. Kamus online itu sangat banyak, sangat banyak. Nah, hati-hati ya ketika guru memberikan rekomendasi kamus online yang dipakai misalnya. Jadi misalnya ada kamus yang paling populer itu adalah Webster ya, Merriam-Webster itu yang sangat populer. Karena dia ringan, jadi dia begitu search di Google yang muncul pertama mesti itu Merriam-Webster. Atau Cambridge. Ya. Hati-hati ya ketika kita memberikan rekomendasi kepada siswa tentang kamus online ini. Ya. Jadi yang pertama guru harus membuka dulu. Nah, menurut perbandingan yang pernah saya lakukan, saya akan lebih memilih kamus Longman, ya, Longman. Kamus Longman. Nah, saya tunjukkan dulu kamusnya. Oke, nah, kenapa Longman? Karena di sini ada contoh yang sangat lengkap dan contoh-contoh ini bisa dibunyikan gitu ya, bisa didengarkan. Ya. Dan itu ada 2 versi ya, ada versi British, ada versi American. Ya. Dan ini tidak saya temukan di kamus online yang lain. Ya, misalnya di Merriam-Webster ya. Tidak saya temukan di sana. Misalnya kita mencari kata reflection, lalu ditunjukkan di situ kata ini bisa dipakai sebagai noun, reflection atau reflector itu noun, kemudian bisa dipakai sebagai adjective, reflective, kemudian sebagai verb, reflect. Yang seperti ini tidak saya temukan di Webster, Merriam-Webster ya, atau di Cambridge. Kemudian ada pemenggalan silabusnya ya,
silabikasinya ya, silabelnya. Reflection. Nah, selain itu tentu bisa didengarkan ya. Oh. Maaf Bapak. Ya. Pak Eko. Ya. Ini di tempat saya tidak muncul presentasinya. Apakah di tempat Bapak Ibu muncul? Muncul Ibu. Ada muncul Bu. Muncul Ibu, ada. Ada. Muncul Ibu. Muncul nggih? Ya, coba dicek dulu ya Nita. Iya. Ada muncul. Yang lain. Oh iya. Mungkin sinyal saya Pak, mohon maaf ya. Ngapunten Pak. Ya. Saya cek. Oke. Jadi kalau dipencet itu kalau memang ada dia akan bunyi, kalau enggak bunyi. Misal. Sound is not available. Kenapa ya kok nggak available symbol? Saya refresh dulu. Reflection. Ya, ini pronunciation-nya reflection. Ini American ya, kalau yang biru itu American, bendera Amerika biru. Ini contoh. Can you see a reflection in the glass? Ya, ini reflection in the glass. Jadi guru tidak usah capek-capek atau pusing-pusing memberi contoh dengan baca yang mungkin kadang-kadang nggak benar gitu ya. Karena di kamus ini sudah diberikan contohnya dan juga pronunciation-nya. A moment's reflection will show the stupidity of this argument. Dengan intonasi yang bagus. Ya. At first I disagreed, but on reflection I realized she was right. Jadi hampir semua contoh itu dilengkapi dengan pembacaannya bagaimana gitu ya. Ini kelebihan dari Longman ya, Longman Dictionary versi online ya, online dictionary. Coba saya buka yang Merriam-Webster ya. Misalnya kata yang sama ya, reflection, coba saya tampilkan yang dari Merriam-Webster. Ya, beda tampilan ya, beda tampilan. Jadi ini noun, reflection, kemudian ada adjektifnya reflectional ya. Adjektifnya reflectional, tapi tidak selengkap yang di Longman tadi ya. Ini ada membacanya. Reflection. Ya, ada membacanya. Tapi contoh-contoh kalimat itu tidak ada membacanya, gitu ya. Nggak ada membacanya. Dia hanya entry-nya. Reflectional. Entry-nya ada pembacanya, tapi contoh-contoh kalimatnya tidak ada ini. She was looking at her reflection in the mirror. Nggak bisa diklik ini pronunciation. Jadi ini contoh bagaimana kita mencoba untuk memperkenalkan kamus kepada anak-anak. Nah, sekarang masalahnya lalu muncul, ya Pak, kalau anak-anak nggak bisa akses kamus online bagaimana? Nah, itu kan masalah juga ya. Minggu yang lalu saya mencoba membaca refleksi dari PPL ya. Dia ada mahasiswa yang merefleksikan bahwa di sekolahnya, di kelasnya ada masalah teknologi ya. TK-nya masih bermasalah. Ya, tidak semua siswa punya gadget dan guru-guru juga belum semuanya komputer literasinya belum bagus juga.
Lalu saya coba sampaikan solusinya apa? Kolaborasi, ya kolaborasi. Kemudian sekolah juga harus ikut memberi solusi gitu. Misalnya apa? Ya dibuatlah satu ruang kelas, ya ruang kelas yang desain sebagai kelas yang multimedia dan akses internet. Dan ruang kelas ini bisa dipakai secara bergantian oleh semua guru. Ya. Artinya di situ ada aspek keadilan, gitu. Ada aspek keadilan, tidak hanya guru tertentu yang bisa memakai. Misalnya kemarin ada kasus, di sekolah kami hanya ada satu LCD viewer gitu atau ini fokusnya. Saya katakan dia kalau mau profesional, ya udah sekarang dibuat aja satu ruangan khusus kelas multimedia atau kelas yang sudah didesain dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terus gurunya gimana? Ya dijadwal. Yang belum bisa gimana? Ya harus belajar. Gitu ya. Ini keadilannya harus diperhatikan. Sehingga jangan sampai siswa ini diajar guru A masuk ke ruangan itu, guru B karena gurunya belum melek teknologi lalu tetap dari kelas biasanya. Ya. Jadi ide ini sebenarnya muncul ya di awal tahun 2004-2006 ketika kurikulum KTSP mulai diperkenalkan waktu itu. Ada yang disebut dengan moving class, ya, moving class. Jadi kelasnya berpindah-pindah. Karena ruangan kelas itu didesain dengan kelengkapan sarana fasilitas yang berbeda-beda. Ya. Ada kelas yang dilengkapi dengan buku-buku waktu itu ya, buku-buku lengkap banget. Ada kelas yang dilengkapi dengan sarana audiovisual. Kalau sekarang ya kelas yang berbasis TK gitu ya. Karena waktu itu tahun 2004-2006 belum populer ya internet di sekolah. Ya, yang ada waktu itu ada kelas audiovisual gitu. Di situ anak-anak bisa nonton TV, bisa nonton film gitu ya, melalui dengan menggunakan video. Kalau sekarang mungkin kelas yang didesain berbasis TK gitu. Nah, jadi guru bisa ngajar di semua, murid juga bisa belajar di situ semua. Itu namanya aspek keadilan dalam proses pendidikan. Jadi ini cerita ya, kemarin ada yang bermasalah seperti itu dalam refleksi PPL, dan saya berikan di dalam diskusi LMS, kira-kira gambaran seperti itu. Di apa yang saya sampaikan tentu tidak semata-mata dari perspektif teori enggak, tapi juga dari praktek, dan juga pengalaman saya ikut mendampingi guru-guru. Ketika waktu itu membuat KTSP, lalu mendesain ruang kelas sesuai dengan kebutuhan kurikulum waktu itu. Ya. Nah tentu ya baca-baca juga buku-buku yang terkait dengan itu. Ya. Nah jadi eksplorasi alternatif solusi ini tidak akan selesai di dua masalah ini ya. Artinya ini menjadi satu contoh saja. Jadi sampel ya, kalau istilah dalam penelitian itu kan ada populasi, ada sampel. Populasinya apa? Ya semua masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa di dalam pembelajaran, itu populasinya. Ya, mungkin guru menghadapi sekian masalah, murid sekian masalah. Tetapi sekian banyak masalah ini kan nggak mungkin dieksplorasi kemudian ditentukan solusinya sekarang ya pada PPG ini. Nah, dalam PPG ini kita hanya mengambil sampel aja, ya, dan sampel itu nanti akan ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya ya, pengembangan perangkat pembelajaran dan juga di PPL gitu. Nah, harapannya dengan sampel atau contoh ini nanti setelah lulus semua masalah itu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang dikerjakan selama PPG ini. Jadi di setengah fase itu, atau setengah siklus itu problem based learning, kemudian setengah siklusnya adalah project based learning. Ya. Jadi kira-kira begitu ya gambaran yang akan kita lakukan dalam 1-2 hari ke depan ini.
Baik, Bang Lee mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang disampaikan? Masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Silakan. Oke, silakan Iman. Ya Bapak, terima kasih. Yang pertama untuk masalah teknologi ya Pak, alhamdulillah di sekolah saya tidak terlalu bermasalah masalah teknologi, sudah ada memadai lah istilahnya ya Pak. Namun kendalanya itu masalah PLN Pak, di PLN-nya sering mati listrik Pak di saya itu. Ya. Jadi sehebat apapun teknologi kalau mati listrik ya mati Pak gitu. Gitu ya Pak. Mungkin itu kendala, saya mikir kendala, dan itu saya rasa harus diurus sama negara juga gitu ya Pak. Yang kedua Pak, tadi kan ada wawancara ya Pak. Yang kegiatan yang dilakukan itu ada wawancara. Yang saya lihat itu dari kegiatan wawancara guru atau kepala sekolah atau pengawas gitu Pak. Jadi tidak semuanya ya Pak ya. Nah, pilih salah satu aja. Pilih salah satu ya Pak. Kalau saya kan sudah mengerucut, bukan saya saja, sama teman-teman juga sudah mengerucut ke masalah. Jadi kalau saya rasa akan memilih teman sejawat gitu Pak. Kemudian yang teman sejawat sama pakar yang di bidang bahasa Inggris. Berarti saya mungkin 2 gitu Pak untuk kegiatan wawancara itu. Kemudian, nah kemarin juga kan ada wawancara ya Pak. Namun setelah di lapangan itu banyak kendala Pak. Mohon maaf, kendalanya salah satunya mungkin sama dengan teman-teman yang lain, orang yang bersangkutan itu tidak ada di sekolah Pak. Kemudian kan kalau pakar itu kita biasanya ke dosen waktu S1 ya Pak. Ke dosen S1 itu apalagi pasti sibuk Pak gitu. Bagaimana alternatif solusinya gitu Pak ya. Jadi saya bahas alternatif solusi. Bagaimana jika misalkan Bapak tadi harus direkam, apakah ada solusi yang lain Pak? Misalkan apa gitu. Kalau misalkan tidak kalau harus direkam kan agak sulit gitu Pak, kalau saya gitu. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama soal PLN ya, memang PLN ini ya harus kita pahami ya. Jadi seperti itulah, hujan terus sedikit sudah mati dan sebagainya. Cuma ada pilihan sih, ada genset ya. Jadi kalau sekolah punya anggaran, punya dana yang cukup beli genset ya. Di kampus ini sudah mulai ya. Di kampus ini genset juga ada Pak. Ya kalau ada kan berarti sudah ada solusi. Cuma cukup apa enggak gitu ya buatnya gitu. Jadi itu masalahnya Pak. Enggak, kalau di kampus itu ya dihitung kebutuhan wattnya untuk semua kelas ya, kemudian baru dibelikan gensetnya berapa KVA gitu ya. Saya beli yang kecil-kecil, kalau kecil-kecil ya nanti tetap aja jadi masalah gitu. Saya lihat di beberapa sekolah sudah ada yang punya genset yang besar gitu ya, sampai 10 KVA dan sebagainya. Memang kebutuhannya besar juga, dan itu sudah, kalau di Jogja ada beberapa sih yang sudah antisipasinya sampai ke sana. Kalau PLN mati dalam hitungan 10 detik sudah menyala itu listrik ya. Nah itu memang benar-benar pendidikan menjadi core bisnis gitu ya. Bukan sekedar ya kalau ada listriknya ngajar, kalau enggak, nah kalau dosen kayak gitu nanti nggak ngajar semua gitu kan. Karena hampir semua dosen kan kalau ngajar mesti pakai laptop ya enggak. Sekarang tambah lagi harus pakai internet gitu ya. Seperti saya ini kan kalau ngajar mesti ya sekali 2 kali saya akses ke internet. Seperti tadi kan saya beri contoh kamus kan mesti internetnya harus bagus. Nah internet bisa hidup kalau ada listrik, ya sama aja. Nah cuma ya ada solusinya ya, genset misalnya. Kalau sudah punya tapi kecil ya coba usahakan yang lebih besar itu. Kemudian yang kedua saya kira kan tadi katanya teknologi udah nggak masalah ya. Jadi interview ini, wawancara ini bisa dilakukan dengan teknologi juga, dengan seperti ini Vicon misalnya, bisa direkam kan, atau misalnya pakai apapun lah,
Google Meet, pakai banyak kan sekarang aplikasi atau apa namanya portal-portal untuk seperti ini. Kalau pakai voice note WA boleh Pak? Atau Google Form? Google Form enggak lah. Enggak. Kalau voice note WA misalkan Pak, boleh ya Pak ya? Enggak, yang bisa kalau mungkin yang muncul ini ya, muncul orangnya wajahnya. gitu Pak. Oh, wajahnya ya, ya. Ya video call lah, minimal video Video call. call. Yap. Pakai WA video call atau apa gitu. Kan banyak kan aplikasinya untuk video call. Jadi kalau kesulitan seperti itu kan jangan kalau saya sih mungkin carilah supaya ada variasi ya. Jadi coba ada variasi, ada tantangan juga ya. Cari misalnya kalau kemarin guru ya sekarang agak meningkat lah. Misalnya ketua MGMP gitu lah. Atau apa kepala sekolah gitu. Ya tentu kepala sekolah yang latar belakangnya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian pakar misalnya kemarin dosen, nah ya kalau bisa sekarang ganti yang lebih senior misalnya gitu ya itu, atau dari tempat lain perguruan tinggi lain gitu misal bisa dihubungi gitu ya, saya kira untuk variasi saya kira perlu juga ya. Jadi supaya tidak, kalau kemarin udah ditanya kan jawabannya sama aja nanti, loh kemarin kan udah saya jawab kok nanya lagi nih gimana sih kan gitu ya. Ya minimal dalam hati kan dia akan begitu ya. Tapi kalau orangnya beda kan mungkin jawabannya beda gitu. Karena kalau yang ditanya sama, masalahnya sama, sifatnya hanya konfirmasi gitu. Konfirmasi aja. Kalau beda orang mungkin ada insight baru gitu, ada pencerahan baru yang mungkin belum diperoleh ya dari kuliah ini, dari narasumber yang kemarin gitu. Oke, saya sarankan agak variasi dikit gitu ya, ada tantangannya juga gitu. Oke, Iman? Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan yang lain mungkin. Masih ada waktu 1 menit. Silakan. Sebetulnya nih hari ini jam 8 kan saya ngajar, tapi karena ini supaya nanti memahami ya, saya sudah menerapkan project based learning ya dalam kuliah saya. Project based learning. Nah, istilah yang dulu yang saya kenal dulu itu task based learning, itu ada di bukunya Nuneng ya. Bukunya Nuneng task based learning tahun 86. Kemudian direvisi tahun 2001. Nah, saya sudah menerapkan itu. Karena mata kuliah saya ini saya ngajar sekarang ini kan literary appreciation. Lalu ada statistik juga saya ngajar semester ini, dan seminar saya ngajar juga. Nah untuk yang pagi ini literary appreciation ini mulai minggu kemarin mereka sudah masuk ke workshop ya. Jadi ada tahapan ya, menjelang akhir project itu ada workshop. Ini kalau di mahasiswa ya. Ada 3 kali workshop. Karena apa? Karena project mereka adalah mereka harus memperagakan atau menampilkan ya drama berbahasa Inggris, drama pendidikan berbahasa Inggris di sekolah. Ya. Jadi di awal semester mereka sudah komunikasi dengan sekolah, sudah cari sekolah yang akan dipakai untuk pentas drama mereka. Nah setelah itu kemudian kita diskusi, saya jelaskan mulai dari penulisan skenario, adaptasi dari novel ke drama, kita diskusikan di kelas. Setelah itu masuk ke workshop, mulai dari pembagian tugas produksi, pembagian tugas acting, kemudian latihan dialog, penguasaan make up dan kostum dan properti dan blocking. Nah itu sangat penting di dalam drama performance. Nah ini sekarang workshop yang kedua, minggu kemarin workshop pertama, hari ini kedua. Jadi saya nggak usah hadir ya. Mereka saya minta merekam workshop itu secara audio visual, direkam, kemudian nanti jam 1 mereka kirim ya. Mereka mengirimkan rekaman itu ke saya. Workshopnya. Kemudian nanti minggu depan masih workshop lagi, minggu berikutnya lagi sudah pentas. Ya. Jadi workshopnya 3 kali, setelah itu mereka pentas di sekolah, dan mereka saya minta untuk memberitahu saya kapan
pentasnya tanggal berapa, jam berapa, di mana. Karena saya akan datang untuk juga merekam. Saya akan merekam sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi saya akan merekam tidak hanya yang di panggung, tapi juga penonton. Ya. Jadi pentas ini harus ditonton oleh anak-anak sekolah. Semakin banyak penonton, semakin baik. Gitu ya. Itu project mereka. Ya. Itu namanya project-based learning. Jadi mereka saya minta mengerjakan satu project dalam kelompok, ya, tidak individu. Dan tugas akhirnya adalah mengumpulkan rekaman pentas drama pendidikan berbahasa Inggris di sekolah, ya, bukan di tempat lain. Ya, mungkin silakan Iman, ada apa lagi? Pak, izin off kamera tapi ya Pak internetnya ada gangguan. Oke, nggak apa-apa. Kan tadi Bapak yang ke satu misalkan problem based learning, yang keduanya project based learning. Boleh nggak Pak kalau misalkan nanti pas praktek itu dua-duanya gitu, misalkan ya project sama di action plan 1 project, di action plan 2 aja project, boleh nggak Pak kalau gitu? Ya, boleh aja, boleh aja. Nah tadi yang saya maksud gini, PPG ini kan sebenarnya menerapkan dua pendekatan itu ya, project problem based learning di awal ya, di awal ini sampai penentuan masalah itu masih problem based learning. Tapi setelah itu nanti project based learning. Ya. Jadi ini namanya learning by doing ya. Jadi mahasiswa PPG ini kan belajar sambil praktek gitu. Nah, nanti ketika ngajar ya itu bisa menerapkannya baik yang problem based learning maupun yang project based learning. Itu ya maksudnya gitu. Nah, nanti silakan aja dipelajari nanti di bagian di kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, penyusunan rencana aksi dan sebagainya itu silakan. Saya mau yang ini problem based learning, yang ini project based learning. Silakan aja, nanti ada dosen yang membimbing di sana. Gitu ya Iman ya, dan juga yang lain-lain. Baik, saya kira itu ya, waktunya sudah habis. Nanti kita ketemu lagi sesuai dengan jadwal. Silakan dalam waktu yang tersisa ini mulai mengerjakan apakah kajian literatur, apakah wawancara, atau semuanya, tiga-tiganya. Ya, syukur-syukur kalau sudah selesai, nanti siang kita sudah bisa coba dengarkan ya hasilnya saya apa. Nah, saya harapkan tentu berbeda ya, bervariasi supaya tidak sama, karena kalau sama ya nanti akan sama dengan yang kemarin-kemarin. Gitu. Di misalnya literatur, cari yang lain, gitu. Cari yang mungkin lebih baru tahunnya ya, yang tahun 2022 dan sebagainya. Oke, segera gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.